Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas sekilas mengenai video sebelumnya, di mana pada video tersebut kami membahas kelahiran salah satu nabi yang merupakan nabi akhir zaman. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi ketika sang nabi terlahir ke bumi. Salah satunya tertutupnya akses iblis untuk mencuri dengar berita di langit karena Allah telah menutup pintu-pintunya dengan rapat. Bagi yang belum sempat menontonnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Dan untuk video kali ini, kami akan kembali membahas salah satu pangeran. Biasanya cerita seorang putri atau pangeran akan didominasi dengan keindahan dan kemewahan. Namun, sayangnya sepertinya ini berbeda bagi sang pangeran karena masa kecilnya dikelilingi dengan penuh tragedi. Siapakah pangeran tersebut? Tanpa berlama-lama, dirinya adalah Pangeran Philip yang pada akhirnya adalah seorang pangeran dan suami yang akan mendampingi Ratu Elizabeth II di hampir sepanjang hidupnya. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja yuk disimak ceritanya. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Ada yang mengatakan bahwasannya Pangeran Philip lahir di meja ruang makan di villa keluarganya di Corfu pada 10 Juni 1921. Ibunya adalah Putri Alice dari Battenberg. Ayahnya, Pangeran Andrew, adalah seorang mayor jenderal di tentara Yunani dan merupakan salah satu putra Raja George I, mantan Pangeran Denmark yang diangkat sebagai Raja Yunani pada tahun 1863 dan dibunuh pada tahun 1913. Ketika sehari sebelum kelahiran Pangeran Philip, sang ayah yakni Pangeran Andrew meninggalkan Athena untuk mengambil alih komandonya, sehingga dirinya tidak melihat kelahiran secara langsung dan juga tidak melihat putra satu-satunya selama berbulan-bulan setelah kelahirannya. Dirinya dinamakan Philippos, seorang pangeran Yunani dan Denmark, anak yang luar biasa sehat. Kala itu, dirinya berada di urutan ke-6 tahta Yunani. Namun, monarki Yunani terbilang rentan. Yunani berperang dengan Turki dan mengalami kekalahan besar. Terjadi kudeta kekuasaan setelahnya oleh sebuah fraksi perwira. Dan pada September 1922, memaksa saudara laki-laki Andrew, Raja Konstantinus, untuk turun tahta. Dengan kekalahan Yunani di Asia Kecil pada tahun 1922, Pangeran Andrew dituduh melakukan pengkhianatan. Dia diadili, dihukum dan dipenjara dan menghadapi kemungkinan eksekusi oleh regu tembak. Kemudian, Putri Alice meminta bantuan kerabat Inggrisnya, Raja George V. Mengingat apa yang terjadi pada sepupu Rusianya, Tsar yang terbunuh tanpa bisa ditolong, Raja dengan cepat mengirim HMS Calypso untuk memindahkan Pangeran Andrew, istrinya, 4 putri mereka, dan bayi Philip dari Yunani. Pangeran Andrew naik ke kapal membawa putranya yang berusia 18 bulan dalam peti buah berwarna orange. Mereka berlayar ke Prancis. Tahun-tahun kekacauan telah berdampak pada orang tua Philip dan pernikahan mereka. Kesehatan mental Alice menurun di akhir tahun 20-an dan dia akhirnya dirawat di klinik psikiatri di Swiss pada Mei 1930. Philip segera dipercayakan ke dalam perawatan saudara laki-lakinya, George Mountbatten, Marquess kedua Milford Haven. Pada tahun 1934, dia bersekolah di Gordonstoun, sebuah sekolah asrama di Moray, Skotlandia, di mana ia unggul dalam olahraga, menjadi kapten tim hoki dan kriket, dan kemudian bertindak sebagai ketua asrama. Pada musim semi 1937, ia melihat ibunya untuk pertama kalinya dalam hampir 5 tahun. Tetapi, pada usia 16 tahun, dirinya mengalami tragedi kemalangan berulang kali. November itu, saudara perempuannya yang sedang hamil, Cecil, meninggal dalam kecelakaan pesawat di Belgia bersama suami dan anak-anaknya. Secara singkat, Pangeran Philip bertemu dengan keluarga yang terkesan asing baginya di pemakaman kakaknya Cecil di Jerman. Namun tak lama setelahnya, Philip harus mengalami pukulan lain, yakni pamannya George Mountbatten meninggal karena kanker pada usia 45 tahun. Perawatannya jatuh ke paman dari pihak ibu lainnya, yakni Louis Mountbatten, yang biasa ia panggil Paman Dicky. Dicky Earl Mountbatten lah yang mengubah hidup Philip selamanya dengan mendesaknya untuk mengejar karir di Royal Navy.
Philip pertama kali bertemu Elizabeth pada tahun 1934 di pernikahan sepupunya Putri Marina dari Yunani dengan Pangeran George Duke of Kent, paman Elizabeth di London. Cerita mengenai Pangeran George Duke of Kent dapat dilihat di playlist kami ya. 5 tahun kemudian, pada Juli 1939, Elizabeth yang telah melupakan pertemuan itu dan sekarang berada di urutan pertama tahta mengunjungi Dartmouth Naval College bersama orang tuanya. Kala itu, Pangeran Philip yang merupakan seorang kadet berusia 18 tahun diberi tugas untuk menjaga sang putri dan adik perempuannya Margaret, sepupu ketiganya. Elizabeth yang saat itu berusia 13 tahun jatuh cinta. Philip mengajaknya bermain kriket dan ke lapangan tenis untuk bersenang-senang melompati jaring. Selama kunjungan itu berlangsung, ada sumber yang mengatakan yakni pengasuh Elizabeth, Marion Carworth, menuliskan bahwa mata sang putri mengikuti kemanapun Pangeran Philip bergerak. Dalam beberapa bulan, Perang Dunia Kedua pecah dan Philip dikirim ke laut. Sebagai warga negara Yunani, ia pada awalnya ditempatkan sebagai orang asing netral yang bertugas dalam misi pengawalan dan konvoi. Setelah Italia menginvasi Yunani pada tahun 1940, ia ditugaskan ke HMS Valiant, sebuah kapal perang yang beraksi di Mediterania. Elizabeth tidak pernah melupakan Philip. Selama perang, ia menyimpan fotonya di kamarnya dan pasangan itu saling berbalas surat. Dia kadang-kadang mengunjungi Kastil Windsor saat cuti, tetapi hubungannya yang berkembang itu tidak pernah dipublikasikan. Pada Januari 1946, ia kembali dan kemudian ditempatkan di Sekolah Perwira Angkatan Laut Kerajaan di Crossam, Wiltshire. Dalam sebuah surat, Elizabeth yang kala itu sudah berusia 20 tahun, menulis bahwa setelah itu dia dan Philip mulai lebih sering bertemu. Dalam memoarnya Marion Carworth, pengasuh Putri Elizabeth menggambarkan MG sang pangeran mengaum di halaman depan istana Buckingham dan Philip keluar selalu terburu-buru untuk melihat Lilibet. Sementara itu, Elizabeth juga mengatakan bahwa sangat menyenangkan duduk di mobil yang dikemudikan oleh Philip. Mereka berdua terlihat begitu dimabuk cinta kala itu. Pada musim panas 1946, Philip diundang ke Balmoral, di mana ia diketahui telah melamar sang putri yang nantinya menjadi ratu terlama kerajaan Inggris tersebut. Pengumuman pertunangan antara Pangeran Philip dan Putri Elizabeth baru dipublikasikan pada bulan Juli 1947 setelah Elizabeth mencapai usia 21 tahun dan kembali dari tur Afrika Selatan. Pada saat itu, Philip telah menjalani proses untuk menjadi orang Inggris yang dinaturalisasikan, melepaskan gelar kerajaannya dan mengambil nama Mountbatten. Sebelum pernikahan, Raja memberikannya gelar Duke of Edinburgh, Baron Greenwich, dan Earl of Marionette. Upacara pernikahan keduanya berlangsung di Westminster Abbey pada 20 November 1947. 2.000 tamu diundang dan 200 juta orang di seluruh dunia mendengarkan momen tersebut di radio. Pasangan itu berbulan madu di Broadland, rumah Lord Mountbatten di Hampshire, yang akan mereka kunjungi kembali beberapa dekade kemudian untuk merayakan ulang tahun ke-60 mereka. Sekembalinya mereka, pasangan itu pindah ke istana Buckingham sebagai tempat tinggal sementara sampai rumah pernikahan mereka, Clarence House, siap. Pada awal pernikahannya, sang pangeran merasa diperlakukan seperti orang luar oleh pengawal tua istana dan tokoh-tokoh terkemuka. Hambatan ini menjadi lebih jelas setelah penobatan ratu pada tahun 1953. Pada Oktober 1949, Philip dikirim ke Malta sebagai komandan kedua kapal perusak HMS Quakers dan Elizabeth memutuskan untuk mengikutinya. Itu adalah salah satu periode paling bahagia dalam hidup Philip sebagai pelaut dan saat paling dekat antara dia dan istrinya, menjalani kehidupan pernikahan biasa. Mereka menghibur diri dengan piknik dan berenang, dan Elizabeth berperilaku seperti istri perwira muda lainnya pada waktu itu, berbelanja, minum kopi, dan mengunjungi penata rambut. Saat hamil 6 bulan anak keduanya, Elizabeth pulang. Anne lahir pada Agustus 1950. Putra kedua mereka, Andrew, akan menyusul pada tahun 1960 dan Edward 4 tahun setelah itu. Pada tahun 1951, Philip sedang dalam perjalanan menuju karir yang sukses dan telah ditunjuk untuk komando pertamanya fregat HMS Magpie. Namun karena kondisi kesehatan Raja George VI yang kurang kondusif, membuat Elizabeth dan tentu dirinya untuk kembali ke London. Philip meninggalkan angkatan laut dengan cuti tidak terbatas. Kemudian keduanya mulai melakukan tur sebagai wakil Raja George VI.
Dan ketika sedang melakukan tur ke Kenya pada tanggal 6 Februari 1952, Raja George VI meninggal dan putrinya Elizabeth akan naik tahta di usianya yang baru menginjak 25 tahun. Tidak akan ada yang sama untuk mereka berdua. Ketika Elizabeth tiba di London, dia disambut di bandara oleh Sir Cecil. Philip menunggu di puncak tangga pesawat sampai istrinya dan sang ratu memimpin. Akan seperti itu selamanya sisa kehidupan publiknya. Setelah berbulan-bulan persiapan, dengan Philip memimpin komisi penobatan, Elizabeth dimahkotai pada 2 Juni 1953 di Westminster Abbey. Philip dalam seragamnya sebagai Laksamana Armada bersumpah untuk menjadi pendamping ratu. Upacara tersebut disiarkan di televisi untuk pertama kalinya di seluruh Inggris dan seluruh dunia kepada sekitar 350 juta orang menyaksikannya. Puluhan tahun kemudian, dalam sebuah wawancara untuk menandai ulang tahun yang ke-90, Philip berbicara tentang kekecewaannya karena harus melepaskan karirnya. Dia tahu bagaimanapun bahwa tugas pertamanya adalah untuk istrinya dan kerajaan. Seperti yang dia temukan setelah pernikahan, dia tidak dianggap oleh abdi dalam senior dan tidak memiliki kedudukan yang nyata. Ketika seorang mengatakan kepadanya dengan jijik bahwa dia akan terbiasa dengan kastil Windsor dan pada waktunya, dia membalas, "Terima kasih banyak, ibuku lahir di sini." Philip tahu keadaan baru itu akan menjadi tantangan dan memutuskan untuk mengubahnya menjadi keuntungan baginya. Dia memiliki salah satu mobil listrik pertama, memiliki minat seumur hidup dalam desain, teknologi, dan inovasi. Dan pada tahun 1961, anggota pertama dari keluarga kerajaan yang memberikan wawancara televisi, menggunakannya untuk memperingatkan tentang keterampilan teknik Inggris. Dengan cara inilah, Philip dapat berperan di bidang-bidang yang tidak dapat dan tidak akan melibatkan ratu, memodernisasi monarki dan membuatnya lebih relevan bagi masyarakat luas. Dia pula lah yang mengundang kamera untuk merekam keluarga mudanya di Royal Family, ditampilkan di BBC dan ETV pada tahun 1969. Sekitar 30 juta orang menonton untuk melihat apa yang dilakukan keluarga kerajaan di balik layar, termasuk Philip menggoreng sosis di barbecue Balmoral. Para kritikus mengatakan film dokumenter itu yang tidak pernah ditayangkan sejak itu adalah sebuah kesalahan, melucuti monarki dan mistiknya. Namun, Philip menyadari bahwa cahaya harus diberikan pada institusi tersebut. Setelah program itu ditayangkan, dia berkata, "Jika orang melihat kepala negara sebagai individu, sebagai manusia, saya pikir akan lebih mudah bagi mereka untuk menerima sistem tersebut." Baiklah, itu adalah cerita singkat mengenai perjalanan hidup Pangeran Philip, pendamping ratu terlama yang dimiliki oleh kerajaan Inggris. Semoga video kami dapat menjadi hiburan syarat akan positif. Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia.